Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada 9 malam hari ini, 19 Mei 2025, kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik, Dia sudah pelihara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Dari tanggal demi tanggal, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai saat ini, 19 Mei, ini anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih percaya kepada kita. Bukti kita dipelihara sama Tuhan. Kita bisa tidur dengan nyenyak malam nanti, dan besok bangun tubuh yang sehat, selalu bersama dengan Yesus. Selalu kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup ini sederhana Bapak Ibu sebenarnya, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan bulat-bulat saudara, ya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Manusia itu banyak menyimpang ke kanan ke kiri. Padahal firman Allah itu sederhana, lurus. Hidup di dalam firman Allah gitu aja. Jadilah orang taat. Jangan bandel, jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Sehingga kita menjadi hidup bahagia, hidup diberkati sama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mau baca surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus ini, supaya kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, waktu paralel dengan aktivitas, paralel dengan perbuatan perilaku kita. Tapi firman Allah mengajar kita, lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan saya, supaya hari-hari apa yang saya kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Selalu saya berdoa, apa yang kita kerjakan tanya kepada Tuhan, cocok nggak dengan apa yang Tuhan mau, supaya jangan sampai kita berjalan-jalan yang salah, sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Tapi berjalanlah senantiasa di dalam standarnya firman Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat. Terima kasih Tuhan. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat 11, tunjukkanlah itu kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal
daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Engkau adalah sentral hidupku. Amin. Haleluya. Biar Kau kerjakan turut mau. Amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Ku mau selalu diam di kaki Tuhan Yesus. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan, dan ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam. Kita selalu bersyukur sebab kita bisa hidup ini. Luar biasa cintanya Yesus. Kita bisa bernafas, bisa beraktivitas. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa hidup melakukan pekerjaan Tuhan sampai saat ini, anugerah Tuhan yang besar. Kalau Yesus cinta kita, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berbuatlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ada 3 hal penting. Yang pertama, tunjukkan jalan Tuhan. Karena apa saudara? Jalan Tuhan itu sempurna. Itu perlu kita tahu. Sebab kalau kita tidak tahu jalan yang sempurna, berarti jalan kita ngawur saudara. Ya, makanya pentingnya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna ada di dalam firman Tuhan. Terus yang kedua, kita mau taat kepada kebenaran Tuhan. Supaya aku menuruti kebenaran-Mu. Dan bulatkan hatiku yang ketiga untuk takut akan Tuhan. Mari kita mau berada di jalan Tuhan yang sempurna. Dan kita mau taat. Dan kita mau takut sama Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca tiap malam, kita rutin. Saudara, mari kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Jangan menjadi anak yang bandel, saudara. Jangan seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jangan seperti Raja Saul, sudah diangkat sama Tuhan jadi raja, tapi dia mengkhianati, dia melanggar firman Allah. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Tapi nomor satu kita mau seperti Yesus. Dan kalau dalam Alkitab contoh manusia siapa? Seperti Yusuf, Daniel, banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Daud. Dan secara manusia saya contoh seperti papi mami saya almarhum. Karena dia begitu cinta Tuhan dan sayang cinta kepada anak-anaknya, kepada jemaat. Kan papi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala senior saudara ya. Dari tahun 1942 papi mami almarhum zaman Jepang sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Sudah dilawat sama Tuhan. Kemurahan Tuhan. Dan saya sebagai putra lanjut terus melakukan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jagalah kesetiaan. Jagalah orang bisa dipercaya sama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita layak berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca surat 1 Yohanes pasal 3. Ayat 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Amin. Kita tenang di hadapan Allah kalau kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Kita berasal dari kebenaran, betul. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 5 19. Tapi dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena waktu itu iblis Lucifer awalnya
Begitu jatuh dalam dosa, dia ingin melawan sama Tuhan, dicampakkan ke bumi. Dan dunia dikuasai si jahat. Salah satunya hancur, jatuh dalam dosa, si Hawa dan Adam. Sejak itu banyak jatuh dalam dosa. Kain bunuh Habel, terus-terusan sampai sekarang. Manusia tidak terlepas dari dosa. Tapi kita yang sudah ditebus oleh dari Yesus, kita sudah lolos dari kutuk dosa. Karena kita dibawa kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sudah dimerdekakan. Berarti kita sudah berada dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita tenang. Seperti saya tenang kalau berdoa sama Tuhan karena tidak ada dosa. Ya, jadi kita jangan berdosa, tapi simpanlah kebenaran sama Tuhan. Jangan simpan dosa, stop dosa. Ya, mari kita senantiasa mau berusaha minta kekuatan Roh Kudus untuk selalu berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Firman-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Allah mengetahui segala sesuatu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Oleh itu jangan saudara main-main dengan Tuhan. Main-main dengan dosa. Jangan. Tapi Allah tahu persis kita mau takut sama Tuhan. Berbuat sesuatu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan firman Allah. Supaya Roh Kudus kan mengajar, mengingatkan kita. Supaya kita tidak berjalan yang salah. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau hati kita isi dengan firman Allah, maka tidak ada tuduhan. Kita bisa dituduh karena kita berdosa kepada Tuhan. Didakwa sama iblis. Tapi kalau kita berbuat kebenaran sesuai firman Allah, siapa yang mendakwa kita? Gak ada yang berani karena Allah pembela kita. Ya, kita bisa mendekati sama Tuhan ya. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada ini, berbuat yang berkenan sama Tuhan. Ya, seperti di dalam Yohanes pasal 15 Saudara ya. Dikatakan kalau kita di dalam Dia dan kita berbuat banyak sehingga Tuhan akan mendengar doa kita. So, saya mau baca dulu ya supaya saya tidak salah. Setiap firman Allah bukan pendapat saya tapi semua Tuhan. Ayat 7, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada firman Allah, hidup di dalam firman Allah, menyenangkan hati Tuhan Yesus, maka permintaan kita pasti dijawab sama Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sungguh saudara, seperti seorang anak, kalau taat senang menyenangkan hati orang tuanya, berkenan di hati papa mamanya, pasti saya yakin tuh anak kalau minta sesuatu dan dipertimbangkan oleh, oh ini bagus. Contohnya dia tuh kepengen beli baju, ya baju seragam sekolah contoh. Ya itu berkenan kan? Cocok ya. Pak kepengen beli sepatu untuk sekolah karena sepatunya rusak. Saya yakinnya papanya pasti akan membelikannya. Karena itu berkenan, menyenangkan hati papanya ya. Bukan menyimpang ya, bukan ngawur-ngawur permintaannya. Jadi senantiasa hidup kita berkenan sama Tuhan dan saya yakin firman Allah dikatakan Tuhan akan memberikan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan kita akan karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. Itu ayat 22. Ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikannya Kristus kepada kita. Mari perintah Yesus kepada kita dalam Yohanes 34 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yaitu hidup saling mengasihi. Ya, tadi kita sudah baca, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita mau takut sama Tuhan, kita mau taat ya, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan dan saling mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Roh yang telah dikaruniakan yaitu Roh Kudus. Janji Bapa
Tuhan akan berikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus akan mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Supaya kita selalu iling dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang berkenan sama Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu ya. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Allah ada dalam hati kita. Berbuatlah yang berkenan sama Tuhan. Roh Kudus akan tuntun kita. Ya, kita dengan segala sikap yang rendah hati minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupanku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, penjunan yang sempurna, aku tak lihat. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, kita menurut kehendak Tuhan. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Ku mau duduk diam Bapa di kaki Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan malam hari ini, yaitu berbuatlah apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.